Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Di minggu ini, kali ini kita akan mempelajari kisah dan prestasi kepemimpinan Utsman bin Affan. Kalau sebelumnya, materi minggu yang lalu kita sudah membahas kisah dan prestasi kepemimpinan Umar bin Khattab. Saat ini, minggu ini, kita akan mempelajari kisah dan prestasi kepemimpinan Utsman bin Affan. Apa saja prestasi dari Utsman bin Affan selama menjabat sebagai khalifah? Yang pertama adalah kodifikasi mushaf Al-Quran. Kodifikasi atau membukukan mushaf Al-Quran. Kalau kemarin pada masanya Abu Bakar As-Siddiq itu sudah dikodifikasi. Kenapa ini dikodifikasi lagi? Jadi kalau pada masanya Abu Bakar As-Siddiq itu dikodifikasi atau dibukukan karena ayat-ayat Al-Quran itu berserakan di mana-mana. Tapi kalau ini kodifikasi pada masa Utsman bin Affan ini sudah menjadi mushaf tetapi dibukukan kembali ini karena atau latar belakangnya ini karena mushaf Al-Quran pada masa Utsman bin Affan itu cara membacanya itu terjadi perbedaan dialek di tiap-tiap daerah. Jadi daerah yang satu dan daerah yang lain itu cara membaca Al-Qur'annya itu berbeda-beda menurut dialeknya masing-masing daerah. Nah, dan ini akhirnya menimbulkan perpecahan. Maka atau agar cara membaca Al-Quran itu bisa sama semua di seluruh wilayah, di seluruh daerah, bahkan sampai ke luar Arab, bahkan sampai ke Indonesia, ini bisa menggunakan satu dialek. Maka tujuan dari dikodifikasinya mushaf Al-Quran pada masanya Utsman bin Affan ini adalah agar terjadi persamaan dialek, maka Utsman bin Affan menjadikan dalam membaca Al-Quran itu menggunakan satu dialek dan yang digunakan itu adalah dialek Quraisy. Jadi yang dijadikan pedoman dalam membaca Al-Quran sampai hari ini adalah dialek Quraisy. Untuk membuka Al-Quran ini, Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Haris. Setelah dibukukan kembali dengan menggunakan satu dialek yaitu dialek Quraisy, Al-Quran ini digandakan menjadi 5. Yang satu tetap berada di Madinah, dan yang lainnya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Nah, karena Al-Quran yang dikodifikasikan ini pada masa Utsman bin Affan, maka Al-Quran ini terkenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Jadi kalau kalian sekarang membaca Al-Quran yang saat ini adalah Al-Quran yang dikodifikasikan pada masanya Utsman atau yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Ini yang pertama, prestasi dari Utsman bin Affan adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Prestasi kedua adalah merenovasi Masjid Nabawi. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini memperluas Masjid Nabawi. Yang Masjid Nabawi pada saat itu masih kecil, ini diperluas, kemudian juga membuat indah bentuk dan corak Masjid Nabawi. Ini diperbaiki pada masa Utsman bin Affan, direnovasi pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Kenapa ini pada masa Utsman dibentuk Angkatan Laut? Karena dan siapa dulu yang mengusulkan, yang pembentukan Angkatan Laut ini atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjadi gubernur Suriah. Nah, kenapa ini harus dibentuk Angkatan Laut? Karena pada saat itu wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel, di mana wilayah ini banyak diliputi lautan.
Pembentukan Angkatan Laut ini bertujuan untuk menjaga wilayah-wilayah tersebut. Dengan adanya Angkatan Laut ini akhirnya membawa misi dakwah Islam sampai ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Ini prestasi yang ketiga dari Utsman bin Affan adalah pembentukan Angkatan Laut. Prestasi yang keempat adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Usaha Khalifah Utsman bin Affan dalam memperluas wilayah Islam telah dilakukan ke daerah Persia, Maghrib, dan lain-lain. Ke daerah Persia, Utsman bin Affan menyempurnakan usaha yang telah dilakukan Umar bin Khattab sehingga seluruh Persia dapat dikuasai oleh umat Islam. Untuk mengembangkan Islam ke daerah Maghrib, Utsman bin Affan mengangkat Abdullah bin Sa'ad menjadi gubernur Mesir dan Afrika Utara. Setelah melakukan penaklukan ke daerah Tabristan, Azerbaijan, dan Armenia selesai, Utsman bin Affan menyuruh Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjadi gubernur Syria untuk mengadakan serangan ke daerah Romawi atau Bizantium. Sehingga Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Siprus, dan Rhodes dapat dikuasai umat Islam pada saat itu. Inilah anak-anak materi kita minggu ini, prestasi Utsman bin Affan. Kita ulangi lagi, prestasinya itu ada 4. Yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran. Yang kedua, merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Dan yang keempat, perluasan wilayah kekuasaan Islam. Sampai di sini dulu anak-anak, tapi jangan lupa kalian tetap harus membaca modulnya. Untuk materi kisah dan prestasi Utsman bin Affan ini kalian bisa membaca modul halaman 11 sampai halaman 12. Selanjutnya, Bu Guru kasih tugas, kalian kerjakan uji kompetensi yang B, yang nomor 1 sampai nomor 10. Saya ulangi, tugasnya adalah uji kompetensi yang B, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Saya kira itu dulu materi kita kali ini, materi kita minggu ini. Semoga anak-anak sudah paham. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.